Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihatu an-Allah yaqta'u qulubana futuhal arifin wa yarzuquna wa iyyakum ilman nafi'an wa fahman nabiyyin wa ilhaman mursalin wa yaj'alna wa iyyakum min ibadihi shalihin wa min ulama'il 'amilin wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima dari rukun sholat adalah ar-ruku. Kita lajengake belajar sholat bagi sesuai tuntunan syariat Islam. Rukun sholat ingkang kaping gangsal inggih menika ruku. Ruku niku napa? Wa huwa lugatan al-inhina, dinglok, membukukan badan. Niku cara bahasa. Secara wa syar'an inhina'ul musalli bilan khinasin bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Jadi membungkuknya orang yang sholat sekadar kira-kira tangannya itu bisa nyampe ke lutut. Terus dia rukuk itu nopo ini kedua telapak tangan harus bisa menyentuh kedua lutut. Tapi nalika rukuk betul wajib nyentuh kedua lutut. Sakit banget nih. Jadi dengan rukuk ngeten itu kudu minimal tangan ini sakit nyentuh kedua lutut. Jadi nek sekedar bungkuk sarasa tangannya betul ngantos apa ini dengkul, betul satu ngerangkih dengkul, rukuknya betul besar. Tapi nalika rukuk jenengan tidak harus menempelkan kedua telapak tangan di atas lutut, betul wajib. Penjelasan detailnya kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat kita rukuk supaya rukuk kita bisa sah. Karena boten sah berarti sholatnya boten sah. Syurutur ruku'i sitatun, syaratnya rukuk jumlahnya ada 6. Jadi syarat ini sudah dipenuhi dan boten rukuknya boten sah. Syaratnya wonten 6. Nomor setunggal ayyasihha ma qablahu minal arkan. Sebelum rukuk, rukun sebelum rukuk dinyatakan sah. Fa idza lam yasihha fama ba'dahu lagun ila ayyatiya bimisli fi raq'atit thaliyah. Ketika rukun sebelum rukuk dinyatakan tidak sah, maka rukuknya itu dianggap sia-sia,
nanti harus diulang kembali di rakaat berikutnya. Jadi saat ini rukuk ini pun apa rukuknya? Maca Fatihah, maca Fatihah. Fatihah pun dinyatakan sah. Rukuk ini dari sah. Fatihah gak sah, rukuknya betul sah. Nomor 2, Allah yaksida bihi ghairah. Tidak ada tujuan rukuk ke selain sholat, selain ke Allah. Walau hawa li sujudi tilawatin masalan faja'alahu ruku'an lam yakfihi. Jadi seandainya yang niku rukuk tapi tujuannya bukan niat rukuk, sebab arep sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Keterong bungkuk wonten boten sujud tilawah. Ini boten sah karena niatnya boten rukuk. Awalnya niatnya kalau pengen sujud tilawah. Wala yadurru idza qasada ruku'a ma'alihi. Ketika ada orang sholat dia niatnya rukuk plus diniati yang lain, ini boten nolong. Di syarat nomor kali kedah tujuannya itu membungkukkan badan yang benar rukuk sholat. Nomor 3 syarat ayat ma'inna fihi, harus tumaknina. Harus apa? Tumaknina. Apa itu tumaknina? Wa tumaknina itu yang dimaksud tumaknina ialah ia sukunul a'dha fi mahalliha bi qadri subhanallah. Anggota badan ini menang ya, kok tenang, menang santawis sekadar ucapan subhanallah. Di rukuk ucap wonten mandeke wonten tumakninah. Nomor 4 syarat antakuna antumakninatu fihi yaqinan ay muta'akkidan minna. Ketika tumakninah di dalam rukuk harus benar-benar yakin sudah tumakninah. Kalau syakka seumpamanya yang sholat itu ragu, hal ma'anna amla, aku mau puas tumakninah tak belum yang pas rukuk, maka fala yasih mengwarasa. Jadi kudu yakin untuk maknanya, mpun dinyatakan yakin, bodoh sekedar dugaan. Nomor 5 ayyan haniya bihai sultana rohatahu rukbatahi wa illam yadahuma bil fi'li. Jadi rukuknya itu paling tidak kira-kira kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Tapi ketika dengan rukuk tidak harus kedua telapak tangan dengan taruh di atas kedua lutut. Jadi maknanya ada sekedar jungkuk yang Pak. Itu boten sah rukuknya. Jadi kira-kira membungkuk ini itu kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Kalau di bawahnya lagi makro. Oke. Tiga biasanya orang yang belas-belasan gitu. kurang itu makro itu bukan saya. Jadi yang pas itu kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Jadi tidak di atas lutut juga tidak di bawah lutut. Makro. Selanjutnya nomor 6 ayyakuna bi ghairil khinas wal inkhinas ayyuqti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu. Jadi ketika rukuk tidak sambil ngobah-ngobah bokongnya tulanan itu Pak. Megah-megah kalau sila diunggah-unggah itu tidak boleh, haram, itu bisa batal sholat. Oke, saya kira rukun itu
Yang penting ini kira-kira apa itu kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Ini nomor cukup. Lah sing paling atur sempurna kudu diusahake lurus banget kados dene papan. Lurus. Ini sakit lurus. Itu yang paling ampuh, yang paling utama. Jadi yang saya kadang kalau pernah ngekseni ya, konten yang sholat itu rukuknya buatan ngantos, tapi nafas yang dijawabkan tinggi tabak-tabaknya. Ini ngerti mbak rukuknya. Karena sholatnya cepet-cepetan, tak terawat. Nah itu tidak sah. Ini lutut pulau nih ya, betul. Ini tidak nyampe lutut ini. Berarti mau bungkuk esnya tidak ngantos lutut. Ini tidak sah. Kecuali udur pak ya, bapak Insya. Goyoan. Emang penonton itu dari Isra. Itu sakit polnya itu nomor. Berarti ada udur ini. Peristiwa pandangan saya oke, nah itu dia. Terus telapak tangan ini harus setara, kira-kira bisa menyentuh kedua lutut. Tapi menyentuh lutut ini belum wajib. Artinya misalnya dengan kelihatan sujud rukuk ya, sah. Atau kelihatan. Nah, yang penting membungkuknya itu kira-kira kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Ini menurut lurus ada yang kurang. Masih judul. Masih ke atas. Enggak, tapi mantuk tutup badan ini. Enggak tutup badan. Betul mongkong ya. Nah ini tuh sakit jenengan susah ini kan lurus. Afdol ya. Betul wajib. Afdol. Yang penting kedua telapak tangan kira-kira sudah menyentuh lutut ini pun sah. Yang sebentar lihat. Jadi ada kan yang lurus sampai tangannya sampai ke bawah itu. Nah, makro itu. Kalau sampai ke bawah lutut. Kalau seandainya tangan di lutut tekuk. Oh gimana? Jadi kita luruskan. Oh ini. Kalau ingin luruskan panjang tangan. Iya. Kalau ingin luruskan apa? Oh ini. Ya, yang punya contoh Pak. Yang dimaksud imbangi badannya. Imbangi badannya biar Apa panjang. ya ada. Jadi ada harus meluruskan sampai begini. Itu kan makro ya. Nah, saatnya ini sudah lurus belum? Ini biasa dia kan enggak. Tapi ini kalau enggak tuh gitu. Enggak apa-apa. Tapi lurus kan. Lurus. biasa untuk ransel. Iya, ransel untuk granate, amunisi nih. Itu pandangan ke tempat sujud. Oh gini, pandangannya itu di pandangan matanya. Pandangan matanya bisa dua opsi. Melihat tempat sujud atau melihat di antara dua kaki. Pandangannya itu. Bukan ke belakang ya. Bukan ke belakang. Soalnya sampai ke belakang. Aja nih ku anten niku. Ini sunat hukum. Tempat sujud begini. Iya. Yang penting sah mawon. Yang sah. Selanjutnya, saya kira kalau rukun itu yang penting pokok ini panggil. Kira-kira kedua telapak tangan kita itu bisa menyentuh kedua lutut itu bersah. Meskipun tidak lurus, meskipun posisi ini punggung itu masih agak melengkung.
Kalau bisa diusahakan lurus ke atas papan, kalau bisa. Kalau bawahnya mana mikro. Eh? Kalau di bawahnya lutut mana mikro. Malah mikro itu. Selanjutnya ar-ruknu sadis. Rukun yang keenam adalah al-i'tidal. I'tidal, bangkit dari rukuk. Wa huwa lughatan al-istiwa'u wal istiqomah. I'tidal secara bahasa itu artinya lempeng, lempeng jejak. Wa syar'an menurut syara audul musalli ila makan alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang sholat ila makan alaihi qabla ruku'ihi, ke posisi sebelum rukuk. Ini menika berdiri. Dan ini yang perlu diperhatikan nggih. I'tidal niku harus berdiri tegak, mboten kene agak membungkuk. Niki kula pernah nyaksikke. Karena sholatnya cepat-cepat Pak. Baru kok niku terus sami Allah liman hamidah, belum sampai tegak betul, dia langsung apa? Sujud itu dasar. Terus ini ucapan ini. Iya. Kan sami Allah liman hamidah. Banyak orang ngikuti, tapi ada sebagian ulama jawabnya Rabbana Lakal. Menurut mazhab Syafi'i sunnahnya tetap sami Allah liman hamidah. Sama, itu diucapkan baik imam maupun makmum. Sami Allah liman hamidah itu hukumnya sunnah baik imam maupun makmum. Menurut sebagian ulama makmumnya berusaha mengikuti sami Allah liman hamidah cukup. Rabbana lakal. Karena saya tuh di waktu umroh, orang sana itu kan ya gitu. Karena matanya sana mata matanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Cukup ya. Kalau lengkapnya nanti justru waktu di terawih di sama-sama Jam Syafi'i di Jakarta, tahu. Terawih ini kan biasa. Orang didengung Pak. Sunnah paham. Jamaahnya itu. Sunnah itu bacaan itu wajib. Terus yang perlu diperhatikan ketika i'tidal itu harus berdiri tegak. Berdiri apa? Tegak. Terus sami Allah liman hamidah, memang benar-benar harus tegak. Tidak boleh sami Allah baru segini, belum tegak langsung sujud. Itu betul Islam. Karena pengertian i'tidal itu al-istiqomah wal istiwa, tegak. Secara detailnya gini, wonten syarat 6 juga saya harus dipenuhi ketika i'tidal. Syurutul i'tidal sittatun. Yang pertama ayyasihha ma qabla. Rukun sebelum i'tidal dinyatakan sah. Berarti sebelum i'tidal apa? Rukun. Jadi rukunnya sudah dinyatakan sah, maka i'tidal baru sah. Kalau rukunnya tidak sah, i'tidalnya juga tidak sah. Syarat yang kedua, Allah yaksida bi ghairahu. Falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfihi. Jadi i'tidal tidak tujuannya Allah yaksida bi ghairahu. Artinya dia i'tidal itu tujuannya memang karena i'tidal sholat, bukan karena kaget. Ada nonton apa? Yang rukuk karena khawatir terus itu biar langsung seketika i'tidal kaget kan? Tengah-tengah rukuk ning ngarepe ternyata wonten ulo. Khawatir tadi rukuk. Dan ini belum dinyatakan i'tidal. Karena dia tidak ada niat i'tidal itu karena apa? Kaget. Syarat yang nomor 3 ayat ma'inna fi, harus tumaknina bi qadri subhanallah. Jadi sekadar ucapan subhanallah. Jadi i'tidal itu napa niku tumaknina niku sukunul aqdha ba'al harakat. Jadi ketika pun posisi sempurna niku meneng santawis, meneng sebentar. Jadi sami Allah liman hamidah. Posisi pun tegak ngeten meneng beberapa 1 atau 2 detik. Sekadar ucapan subhanallah. 4 antakun atau makni atau yakinan. Salah yang keempat memang yakin sudah tumaknina.
Kalau dia ragu, aku ternyata tidak sah iktidalnya. Nomor 5, ayam siba fi qara dhuhri fala yasifu idza tafa bil ihna dunal intisar, harus benar-benar berdiri tegak. Jadi kalau agak bungkuk, itu betul sah iktidalnya, kecuali memang orangnya jadi salahnya sudah bungkuk lagi, ambil seperti dipaksa itu. Jadi kondisi ini kalau normal, harus posisinya sudah berdiri tegak. Ini pun bisa. Syarat yang nomor 6, Allah yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi wa qadril Fatihah. Fa in zada ala dzalika fatolatis sholatu. Jadi tidak boleh rukuk itu terlalu lama, Pak. Terlalu lama itu apa? Melebihi bacaan-bacaan zikir yang disyariatkan. Atau kira-kira melebihi bacaan surat Fatihah. Itu tidak sah nanti sholatnya. Jadi rukuk tidak boleh terlalu lama. Oleh dilumur. Selatan lagi itidal iki mau kok rukuk ya. Itidal betul kenging tidak boleh terlalu lama. Allah, itidal betul rukuk ya. Dalam lagi kisah yang keenam, itidal itu tidak boleh terlalu lama. Terlalu lama itu artinya melebihi bacaan-bacaan zikir yang masyru', yang diajarkan, yang disyariatkan. Nah ini wonten keterangannya malih. Kecuali terusnya illa tidal rakaatil akhirah fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallul qunut fil jumlah. Kecuali rakaat terakhir ketika sholat subuh, karena di situ ada anjuran membaca doa qunut. Makanya bacaan itidal itu ampun ditambah-tambahi, cukup yang warid sing diwarahikan Nabi mawon. Dengan kepengen sing warid cekak cukup Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nasiratu panjang Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milkul ardi wa milku ma syibba min syai'in ba'du. Jadi jangan ditambah-tambahi maca Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi ditambah ya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, malah betul sah nih teman-teman. Karena itidal tidak boleh lama. Karena itu termasuk rukun qasir, rukun sing dianggap cekak. Selanjutnya ar-ruknu sabi'u, rukun yang ketujuh adalah as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Wa huwa lughatan at-taqamun wal mainu wa qila al-qudu wa tadallul. Wa syar'an wad'ul musalli jabhatahu 'ala musalla. Sujud itu apa? Menempelkan dahi ke tempat sholat. Dan sujud ini termasuk gerakan sholat sing paling afdal dan paling istimewa itu sujud, Pak. Karena satu-satunya ibadah umat beragama di dunia yang ada sujud itu hanya sholat. Kalau rukuk selain Islam ada, berdiri ada, terus yang Kristen itu ibadahnya kan ada, tapi sujud hanya Islam. Islam. Makanya dipun dawuhake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang artine pun posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika si hamba ini sedang sujud. Maka perbanyaklah membaca doa. Kalau sujud jenengan rodok didawak-dawake boten napa-napa kecuali jenengan dados imam. Kalau jadi imam jangan lama-lama, malah kurang. Jadi karena jamaah lapor itu makmum kan itu macam-macam lah Pak ya. Ono sing buruan, ono sing tempat ngentok barang itu. Suwe nek imam ini.
Jadi si imam itu kedah sing bijak, jangan terlalu cepat teman-teman, jangan terlalu lama. Kalau di covid sing ringan, bukan ringan tentang. Jangan terlalu lama. Jadi cukup bacaannya 3 kali mawon. Bacaan tasbih ruku, tasbih sujud 3 kali mawon. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Cukup 3 kali. Jangan betul usah ditambahi nek dados imam. Nek jenengan kepengin suwi-suwi jadi napa salat munfarid itu pengen betul. Tapi kalau sujud terakhir lama imam sujud terakhir. Sujud terakhir imam lama. Nah juga nggak baik juga. Itu perlu ditegur. Tegur payah nih. Payah nih. Tiap subuh itu mesti lama. Payah. Payah kebetulan. Payah. Kalau pengen sujud lama-lama, sholat sendiri, imam lagi maksudnya. Nah, tidak baik. Malah itu haram nih, melarang mati ini makmum. Makmumnya pikirannya kan gini. Ada yang hitungan makmumnya apa ini? Tapi aslinya memang yang banyak yang berubah. Kalau bisa ditegur lah. Saya negur di khusus yang sesama umur aja. Pak Joko kan. Udah waktu itu udah kelamaan, udah kelamaan waktu puasa ayah itu bilang saya tegur jadi itu swab itu Pak Yaya jeblak kalau dengar ada injak banget injak saya. Aja ditambah, jangan kita niru apa namanya Imam Masjidil Haram itu. Makmumnya kan betah-betah. Itu waktu berdua takbiran, iya Pak. Ya. Ada yang betul Di Mekah itu sholatnya kan suwi-suwi betul. Makmumnya niatnya itu ibadah suwi-suwi. Jadi kan buat kan. Nah itu kan waktu cepat kan benar. Masih wonten wis ngelak. Enggak mau gelak ngopi warung itu, macam-macam itu. Tapi itu pernah saya tanyakan sama Musa ini. Itu katanya ada dasarnya juga untuk sujud terakhir itu memanjangkan sujudnya itu ada dasarnya juga. Kalau sendirian Pak, Kalau sendiri. Imam tetap nek posisinya dados imam niku fal yukhaffif dados sing ringan dadi imam. Oke. Karena nyatanya itu sing gundul Pak Joko. Ya kalau saya udah terbiasa enggak ini. Bener ya. Jadi itu konteksnya ada ketika sholatnya jenengan sendirian, monggo. Tapi sujud sampai sejam 2 jam betul apa-apa. Sehari betul apa-apa. Sujudnya ngeri loh. Sujudnya ngeri. Nek pengen. Ini lagi kan. Monggo itu betul-betul pas nempat gitu. Pas ngeri udah kecepatan. Jadi kiasnya itu kan setiap subuh itu mesti memperpanjang sujudnya juga sama sholat Jumat biasanya. Jumat Jumat sama subuh itu. Sujudnya Panjang yang terakhir. Oke. Jadi kok ini mawon dipanjang ya asal imamnya itu ridho semua. Menikmati mas ridho. makmumnya. Imamnya menikmati. Ya, apa itu? Kelihatannya akhirnya terbiasa ya nggak masalah. Oh nggak masalah ya. Biasa biasa. Awalnya terpaksa ya. Biasa. Bawa ini karu-karuan. Tapi pas kebetulan imam-imam yang lain cepat, gue senang ya. Oke, terus kan. Sholat subuh dinten Jumat itu kesunahane mau sholat asar jeda kali sholat apa ada betul sholat al-Jumu'ah sunahane atau sholat sabihis udah kali apa Jumat
subuh Jumat ya. Khusus sholat subuh di hari Jumat. Bukan hari Jumat ya, bukan sholat Jumat. Benar, sholat subuh di hari Jumat. Pas di Jumat. Itu saya ini mau rakaat pertama membaca setelah Fatihah baca surat As-Sajdah, Alif Lam Sajdah, juz 21. Rakaat kedua setelah baca Fatihah baca surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Al-Insan ini. Oke. Kalau hari Jumat ini, sholat Jumatnya Pak? Sholat Jumat. Iya, sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumat itu ada dua pilihan. Sholat Jumat kalau sholat Al-Munafiqun atau sholat Sabihis ala-ala kali Al-Husya ala-ala. Kalau Baitul Madirin, susah sejak subuh habis. Sabihis. Nggih, terus nek cara kula nggih, itu saya ini dados imam ampun suwe-suwe Pak, meskipun sujud sing terakhir. Kunut bingung dan gak usah tambah-tambah, cukup kunut sing ringkes niku mawon. Allahumma hadina fi man hadaita sing ringkes niku susah ditambah itu macam-macam. Tambahin terlalu, ayam. Tambahin terlalu, ayam. Kecuali imamnya ridho, betul apa-apa. Kalau makmumnya ridho, imam. Kecuali makmumnya ridho. Yang ridho itu supaya ini. Makmumnya mas ridho. Jadi artinya tidak ada yang gundul Pak, menikmati semua nanti itu betul apa-apa. Akhirnya ridho iya. Akhirnya makmumnya nggak menunggu doa. Pada berurut. Ya karena panjangnya berurut. Awalnya terpaksa, akhirnya menikmati. Biasa. Ini pun terbiasa nih kalau urusan di waktu. Tapi nek waktu sing gundul-gundul kan itu saya ini pun saja nih Pak. Pak ini jenengan yang sewu sujud. Iku anu iki. Tugasnya Pak Joko ini. Tugasnya Pak Joko ini. Amun lagi kamu ketika sujud itu wonten syarat, ada syarat yang harus dipenuhi. Syurutus sujud tisatun, wonten 9 syarat. Dan ini jenengan perhatikan Pak, sebab wonten sebagian yang sholat niku sujudnya dereng bener Pak. Karena sujudnya dereng bener salah, berarti boten sah. Karena boten sah sholatnya boten sah. Oke. Ada 9 syarat yang harus dipenuhi saat sujud. Yang pertama, ayyasihha maqabla, sama seperti tadi, i'tidal dan rukuk. Rukun sebelum sujud harus dinyatakan sah. Yang kedua, Allah yang sidabi ghairah. Di sujudnya tidak ada tujuan yang lain kecuali sholat. Adamul hawi li ghairihi falau saqata ala wajhi awalul rukuk faja'ala sujud lam yakfihi. Atau misalnya wonten tiyang nalika arep sujud karena sebab ngantuk Pak. Ngantuk nggih, saged ta mboten niku? Ngantuk langsung mleblak ngoten. Posisinya padha karo sujud. Nah niku dereng sah karena tidak ada niatan untuk sujud. Syarat yang nomor 3, ayat ma'inna fi, harus tumaknina. Yang keempat, antakuna tumaknina itu yakinan. Tumaknina sudah dinaikkan yakin, dia sudah tumaknina. Dan ini nomor 5 ya, yang diperhatikan, perlu diperhatikan menurut madzhab Syafi'i ini, sing ideal ini. Sujud itu bisa dinyatakan sah ketika ayat juda ala sab'ati a'dha'in. Sujudnya itu harus dengan posisi 7 anggota badan menempel semua. 7 anggota badan itu apa? Al-jabhati, apa? Kado, kening. Kemudian wahutu lil yadaini, telapak tangan bagian batin ini sini. Kemudian warok bata ini 2 lutut.
duni asabi rijlaini batine driji sikil loro. Nah, ini juga berarti sebagian ini. Nah, maknanya cincin. 7 anggota badan atau 7 anggota sujud niki ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang makruh ditutup, ada yang sunnah dibuka. Oke. Yang pertama apa? Wajib dibuka, wajib dibuka Pak. Nopo? Aduk. Itu sebenarnya nak sujud dan sewu baduknya sudah dibuka. Berarti nek wonten tiyang sujud tengoknya dan ketutup kedua Pak, boten sah. Meskipun ketutup sehelai rambut boten sah. Nanti dirapikan. Jadi baduk niki kedah dipun buka nalikane sujud. Wonten ingkang wajib ditutup. Napa niku? Dengkul. Nggih. Dengkul maka iki wajib dibuka atau nggih. Wonten sing wajib ditutup napa? Dengkul. Terus yang ketiga, ada yang sunnah dibuka, yaitu kedua telapak tangan. Sunnah dibuka. Artinya ketika jenengan sujud, ketika sholat sujud, telapak tangan jenengan tertutup oleh sarung tangan, itu hukumnya makruh. Baiknya jangan pakai sarung tangan. Oke. Baiknya jangan pakai sarung tangan. Kemudian terus termasuk sunnah dipun buka nggih menika napa niki? Driji sikil. Berarti jenengan salate ngagem kaos kaki. Nah, niku makruh. Sah. Tapi tidak baik. Kurang nganggo sepatu kok. Jadi baiknya dipun buka. Sama wong sah mboten sah. Makruh Mas. Makruh itu tetap sah tapi tidak baik. Jadi saene dipun buka. Meskipun kang ini ibu-ibu kang ini ibu-ibu itu disunahke napa posisi kaki ini yang ditutup oleh kaos kaki itu dibuka sunah. Belum kita awal kan lupa nih, pokoknya kan menutupi semua, cuma di dalamnya kakinya jangan pakai napa kaos kaki sunah. Selanjutnya wa antakuna jabhatuhu maksyufatan walau juz'an min la yasudu bihi. Baduke kedah dibuka. Gua mau sama jelasake. Jadi aldo sujud 7 tadi enggak utuh sujud pitun itu sing wajib dibuka nalika sujud niku baduk. Baduk niki kedah dipun buka nalika sujud. Syarat yang nomor 7 Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi katarafi imamatihi au kamihi. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang ketika dia gerak sesuatu itu gerak. Contohnya apa? Sujud di di atas imamahnya yang dipakai. Ngomong serban, muncul ini loh Pak. Oke. Termasuk apa niki? Lengan baju. Termasuk lidah menapa selendang yang diatur niki Pak. Jadi ketika piyambake gerak kan ikut gerak. Tapi kalau mboten ikut gerak, tidak ikut gerak betul napa-napa. Contohnya napa sajadah. Sajadah itu anteng mawon dengan ngadeg buat ndelek ngadeg atau pakai rindak sing dhuwur niku 5 meter. Mboten ndelek berat, mboten apa-apa.
Nomor 8 syarat sujud irtifa'u asafilihi ala alihi asafilu al-ajizatu alihi al-kadifani warros. Jadi posisi bokong kudu sak dhuwure sirah. Irtifa'u asafilihi ala alihi. Jadi posisi bokong ini harus di atas posisi nomor paha. Tidak boleh kebalikannya, tidak boleh setara. Tidak boleh nomor setara. Jadi urut kalau sujud kok urut, sirah kali bokong kok urut, nah, itu betul sah. Tapi harus bokongnya pada jenjang, nungging. Nah ini nomor sama Pak Sen, kata saya betul paham. Ini dengan tema-tema di nomor sama. Termasuk syarat sujud itu nopo at-tahamul bi ra'sihi, agak ditekan. Jadi sujud itu tidak hanya nempel saja, tapi agak nopo. Dengar tidak ini? Bihai sulau sajada ala qit'ati qutnin la nuk basah. Jadi agak tahamul, agak nopo ditekan sedikit. Iya, tapi ya tidak sujud agak nopo ditekan. Jadi betul sekedar nempel, tapi agak nopo ditekan sedikit. Ini betul sahabat terkantor malah akhirnya. Lalu itu kali itu pak. Saya tahu nanti berbiru itu karena terlalu nopo menekannya kuantar dikali gosok-gosok. Aspal. Singiran. Aspal kepikiran. Aspal kepikiran. Aspal. Kalau saya itu kan. Jadi tidak perlu ditekan kemudian kasih digosok-gosok dan semuanya pun itu kandung apa kita ini nah itu kasih sujud Abdul Qadir Jawas itu. Nah itu almarhum. Jadi yang saya nonton itu nggak salah memahami ayat Quran lagi. Jadi Quran kan nonton penjelasan tentang asarus sujud ini. Simahum fi wujuhihim min asarus sujud. Asarus sujud itu bukan kok batu irong itu bukan. Maknanya sujud bekas sujud. Bekas sujud itu maknanya besok nih akhirat batu itu mencorong. Bukan kok bekas sujud itu batu irong kapalan itu buatan. Itu malah kalau macam kitabnya bahasa oleh darat. Wong sing batu ireng itu termasuk tanda-tanda wong munafik. Syiar ahli nifaq, syiar munafikin, syiar wong munafik. Ngetok-ngetokno nek dia ahli sujud itu maksudnya. Nah, ada niat kepengen, nah, tapi nek pun kapalan dhewe betul apa-apa ya Pak. Jadi kalau Pak itu niat digosok-gosokno batu ireng gitu. Tapi nah bawaane niki napa niku betul kuat kulit ini. Aku menang biasa itu setiap hari sujudnya agak lama. Ketika tahajud sujud sampai bisa setengah jam 1 jam setiap malam. Itu kan sakit video itu. Ojo pulau itu gimana? Ahli Quran apa Quran? Berarti itu karena setiap malam yang bayi sujud itu lama sujud. Bisa sampai setengah jam 1 jam sujud itu. Dari betul apa jadi apa ya? Jadi imam maksud. Imam sujud suwe sakit makmumnya. Tapi nak cirian monggo dengan sujud sampai setengah jam, 2 jam monggo. Jadi perkara ini kan, betul sengaja dosa-dosa kan. Ya itu betul termasuk itu. Jadi syiarul munafikin, tandanya munafik itu buat dosa-dosa sampai nopo. Iron dan sebelum jalani ahli sujud. Itu yang munafik. Selanjutnya rukun yang ke-8 ar-ruknus saminu. Rukun yang ke-8 adalah al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud.
Ya, duduk di antara dua sujud ini, duduknya tidak harus duduk apa iftiras. Ya, tidak harus duduk iftiras. Boleh duduk iftiras, boleh duduk tawarruk, bahkan boleh sila. Oke. Betul apa Pak? Dengan batu sujud, duduk kan ya, sila tidak apa-apa. Ini betul enak tapi itu. Jadi artinya duduk iftiras tetap ya, duduk ketika dengan biasa lampainya. Duduk di antara dua sujud ini duduk iftiras. Duduk seperti itu tidak wajib. Yang wajib itu duduknya. Jadi duduknya itu yang wajib. Ini modelnya dan iftirasnya betul wajib. Jadi dengan duduknya nonton ya sakit. Duduk tawarruk atas tahiyat akhir ya kayaknya. Silong ya kayaknya. Yang penting duduk. Wonten syarat 6 sing kudu dipenuhi nalika julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Yang pertama sama seperti rukun sebelumnya ayyasin ama qabla. Rukun sebelum julus yaitu apa? Sujudnya dinyatakan sah. Allah yang sudah bihiwira, duduknya tidak tujuannya selain duduk di antara dua sujud. Nomor 3 ayat ma'in nafi harus ma'ina. Nomor 4 antakuna tumakina tu yakinan, yakin betul-betul sudah tumakina. Nomor 5 ayyastawiya jalisa, harus duduk tegak. Nah ini Mbak, nggak usah ke. Nalika duduk di antara dua sujud itu harus ayyastawiya jalisan, duduknya tegak. Fala yakfi idza kana munhaniya, tidak boleh posisi duduk masih agak apa itu? Apa? Ada gaya condong. Harus duduk tegak. Nomor 6 Allah yutawilahu ziyadatan ala dzikril masruh fihi wa qadri aqallit tasyahhud di annahu ruknun qasir. Nomor 6 ini ketika duduk di antara dua sujud jangan terlalu lama. Ojo suwe-suwe Pak, karena itu bisa batal sholatnya. Terlalu lama itu artinya apa? Melebihi bacaan-bacaan zikir yang dianjurkan dibaca ketika duduk di antara dua sujud, atau sekadar aqallut tasyahhud. Aqallut tasyahhud itu apa maknanya? Bacaan tasyahud yang paling sedikit. Bacaan tasyahud yang paling sedikit itu at-tahiyyatu lillah. Oke, sekali lagi. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu namanya pun aqallut tasyahhud. Bacaan tasyahud yang paling ringkas. Ya. Jadi ketika jenengan duduk di antara dua sujud, jangan melebihi bacaan itu. Kadare Pak, suwene Pak. Itu bisa membatalkan sholat jenengan. Jadi sholat jenengan bisa batal. Ya, jangan terlalu lama membaca doa di antara dua sujud. Dan ini riwayatnya yang paling ringkas lagi. Cukup maaf Rabbil firli 3 kali. Nah, ini yang sering ulama lagi ada terus imam dan bermusuhan. Duduk di antara dua sujud bacaan apa? Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Boleh 3 kali. Atau boleh baca yang biasa ditulis di pasolatan itu Rabbil firli, warhamni, wajibni, warfa'ni, warzuqni, wajini, wa'afini wa'fu anni. Yang paling saya digabung Rabbil firli itu Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, warhamni, wajibni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini wa'fu anni. Berusaha ditambah-tambahi. Bernikmat paling mentok itu. Karena duduk di antara dua sujud ini termasuk ruknun qasir.
rukun yang sebentar, jadi jangan lama-lama. Ya, yang biasa ulama lagi cukup baca apa? Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli 3 kali. Sudah imam ada. Dan sholat jawian monggo dengan suwi diwaca sing wong kapok. Tapi terus imam, ulusun dengan ada terus imam ampun suwe-suwe. Selanjutnya ar-ruknu tasi'u at-tasyahudul akhir. Rukun sholat yang nomor 9, yang ke-9 adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Tasyahud akhir. Wa summiya tasyahudan li'anna fihi dzikra syahadatain. Kenapa disebut tasyahud? Karena di dalam tasyahud itu ada penyebutan 2 kalimat syahadat. Dan ada 9 syarat yang harus dengan penuhi ketika tasyahud akhir, Pak. Tentu tasyahud awal itu bukan termasuk rukun, itu bagian dari sunnah apa? Dengan tahiyat awal misalnya boten apa-apa. Tasyahud awal itu hukumipun sunnah, sing termasuk rukun nggih menika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Syurut tasyahudil akhir, syarat tasyahud akhir ada 9. Nomor 1, ayyasiha ma qabla, rukun sebelumnya sudah dinyatakan sah. Nomor 2, ayyakuna bil arabiyyah. Bacaan tasyahud akhir harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Tidak boleh, kecuali memang tidak mampu baca bahasa Arab. Contohnya ana wong kafir lagi mualaf, lagi masuk Islam kan betul sakit mau Arab. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu, diterjemahkan dengan tasyahud yang paling ringan. Nomor 3, syaratnya mura'atul hurufi, harus benar-benar memperhatikan huruf-hurufnya, tidak boleh ada yang keliru. Makharijul hurufnya, sifat-sifatnya harus betul, seperti hanya membaca Fatihah. Makanya waktu kula teng pondok dia pas zaman kula ngapalke Quran, sedurunge ngapal niku dikon setoran tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut. Karena kalau ada salah satu saja hurufnya dia yang salah, boten sah tasyahud. Dan tasyahud boten sah, salat boten sah. Nomor 4, mura'atul tasdidatihi, memperhatikan tasdid-tasdidnya. Tasdid-tasdid diperhatikake nggih. Terus at-tahiyyat, jadi betul at-tahiyatul, berarti tasdidnya hilang. At-tahiyatul, itu betul sah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Thayyibah itu kan tasdidnya bener kenging thayyibah, berarti tasdidnya hilang. Nomor 5, ada melahni al-mukhil bil makna, jadi bacaannya tidak boleh salah yang sampai merubah makna. Nomor 6, ayat yang diqaidan harus dibaca dalam kondisi duduk, dalam posisi duduk. Fa idza ata bi juz'in wa fi sujud aw qabla istiwa'i jalisan falyakfi. Maksud tasyahud jiwa yang sujud atau sedurunge dhek lungguh wis maca boten sah. Itu macane wong duduk tasyahud. Nomor 7, syaratnya ayusmi'a nafsahu al-qira'ah. Dia nurutun qawli, harus minimal paling tidak telinganya sendiri mendengar bacaan tasyahudnya, karena ini termasuk bagian dari rukun qawli. Syarat yang nomor 8, at-tartibu, harus tertib, harus berurutan. Berurutan. Nomor 9, harus mualah, nuli-nuli itu harus nama nuli, tidak boleh ada yang jeda. Dan bacaannya nggak tempat, ini baca
bacaan yang paling akal ya, paling ringan, paling sedikit, artinya tidak boleh dikurangi lagi. Bacaan yang paling ringkas dan termasuk sah, ini bacaan pasal yang saya at-tahiyyatu lillah. Di sini at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Yang paling sempurna niki akmalu tasyahud, ini paling sempurna itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya pun bacaan tasyahud. Boleh saling. Boleh. Sebelum keluar tutup, coba dengan kaos sarang-sarang Pak, barangkali keluar. Satu, dua, tiga. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah itu bacaan tasyahud yang paling sempurna. Ini sakit diperpahami dan mugi-mugi sakit istiqomah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.